sifat yang menunjukkan Bapak Ibu. 3 kata sifat tersebut disebut dengan declaration. Jadi misalkan Bapak dan Ibu saat ini belum menjadi pembicara yang percaya diri sih gitu ya, atau belum menjadi pembicara yang terlalu kreatif sih, tapi it's okay. Bapak dan Ibu ingin menjadi pembicara seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu boleh sebutkan 3 kata sifat Bapak Ibu atau 3 deklarasinya. Misalkan kalau nanti saya sebutkan deklarasi saya, Bapak dan Ibu boleh bilang jempolnya seperti ini. Setuju, kamu pasti bisa. Ya, misalkan saya adalah pembicara yang cerdas, semangat dan kreatif, berarti Bapak dan Ibu boleh seperti ini. Setuju, kamu pasti bisa. Gitu ya. Coba berarti saya full body communication dan declaration. Bapak dan Ibu bisa sapa saya, terus habis itu bisa dijawab dengan setuju, kamu pasti bisa. Oke, hai semuanya, nama saya Coach Erta. Hai. Saya adalah pembicara yang semangat, kreatif, dan ceria. Setuju, kamu pasti bisa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Semuanya berdiri di tempat. Kita coba praktekin ya. Untuk full body communication saja, nanti deklarasinya pada Ibu boleh buat sendiri-sendiri ya. Oke, tangan kanan, berarti tangan kanan menyapa audiens Bapak Ibu dari kiri ke kanan. Ya, yes, seperti itu dengan lurus ya, dari kiri ke kanan. Oke, terus sapanya, hai semuanya, di semuanya aja 2 kata, berarti ya. Nama saya 2 kata juga di sini. Nama saya, baru sebutkan nama masing-masing dengan gaya masing-masing. Ya, bisa ditinju seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, terserah. Oke? Coba berarti 3, 2, 1. Hai semuanya, nama saya Erta. Sekali lagi ya, coba 3, 2, 1. Hai semuanya, nama saya Erta. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu. Silakan duduk. Silakan duduk. Tapi ingat, nanti kalau berkenalan di luar jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti dipikirnya aneh. Ini kenapa ini aneh banget gitu ya. Jadi ini hanya untuk melatih 3 hal tersebut ya. Dari words, intonasi, dan juga body language-nya kita. Oke, next berarti. Nah, nanti Bapak Ibu udah bikin topik semua kan? Sudah? Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu mendeklarasikan atau menyampaikan topik Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu mulai dulu berkenalan dengan audiens Bapak Ibu. Nanti kita akan terbagi menjadi grup-grup ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh sebutkan dulu namanya dengan teknik yang sudah kita pelajari tadi. Hai semuanya, nama saya, sebutkan nama masing-masing. Kalau perlu, kalau mau dibuat deklarasinya boleh. Saya adalah pembicara yang semangat, ceria, dan kreatif. Boleh. Nanti teman-temannya bisa bilang setuju, kamu pasti bisa, gitu ya. Baru setelah itu Bapak dan Ibu masuk ke materi Bapak Ibu. Dan teknik berikutnya yang saya mau bagikan kepada Bapak dan Ibu, saya sebut dengan Audience Interactive Tools. Saya semua bilang Audience Interactive Tools. Audience Interactive Tools. Iya. Nah, Audience Interactive Tools ini sebenarnya ada 8, cuman karena waktu kita terbatas, hari ini kita hanya belajar 1 ya. Karena kalau 8-nya nanti bisa pulang jam 12 malam gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Audience Interactive Tools ini cara kita berinteraksi dengan audiens kita di 2 atau 3 menit pertama. Nah, jadi sebelum saya bagikan, saya mau tanya dulu kepada Bapak dan Ibu, siapa dari Anda yang hari ini ingin menjadi berkat buat sekeliling Anda? Angkat tangan di belakang saya. Yes, ini namanya Audience Interactive Tools, gitu ya. Jadi ini satu teknik namanya Audience Interactive Tools. Nah, jadi Audience Interactive Tools ini perlu kita pakai di 3 atau 5 menit pertama untuk mendapatkan yes sebanyak-banyaknya kepada audiens kita. Supaya kita biasakan audiens kita bilang iya dari awal. Ketika nanti kita tanya di pertengahan atau mungkin di akhir ada pertanyaan, mereka akan jawab yes. Dan yang kedua, melatih fokusnya audiens kita di awal. Di awal mungkin ada yang baru datang gitu ya, lagi lihat-lihat tas atau mungkin lagi naruh tas dan lain-lain. Ketika kita pakai Audience Interactive Tools, dia akan lihat kok semuanya angkat tangan ya, kenapa ya gitu ya.
interaktif tools ini kita pakai dua di awal. Dua di awal itu harus 99% bahkan 100% harus bilang iya. Makanya pertanyaannya harus pertanyaan yang general, pertanyaan yang umum yang semuanya harus bilang iya, gitu ya. Siapa dari Anda yang ingin hidup sehat? Angkat tangan dan bilang saya. Yes, sudah pasti semua orang ingin hidup sehat. Gak mungkin mau hidup sakit, gitu ya. Jadi harus pertanyaan yang general atau yang umum, dan kita harus ikut angkat tangan di dua kata terakhir supaya menarik momentum dari audiens kita. Ya, siapa dari Anda yang ingin hidup diberkati? Angkat tangan dan bilang saya. Yes, seperti itu. Oke, ini namanya audience interactive tools. Nah, sekarang saya akan kasih waktu kepada Bapak dan Ibu. Kalau tadi sudah ada temanya, sudah ada 3 garis besarnya, coba buat audience interactive tools dari tema ataupun dari 3 garis besar yang Bapak dan Ibu sudah buat. Ya, nah 2 audience interactive tools minimal, 2 ya. Jadi 2 itu Bapak dan Ibu boleh buatkan. Pertanyaannya harus yang general, harus semua orang bilang iya, bilang yes. Misalkan kalau ada mahasiswa di sini gitu ya, siapa dari Anda yang ingin menjadi lulusan terbaik tahun ini? Angkat tangan dan bilang saya. Sudah pasti semua orang, gitu ya. Jadi pertanyaannya harus yang general. Saya ingin kasih waktu berarti kepada Bapak dan Ibu 2 menit untuk membuatkan audience interaktif toolsnya. Boleh, silakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Aksentuasi. Iya, aksentuasi itu apa Bapak Ibu? Teknik aksentuasi adalah teknik penekanan pada kata-kata tertentu, pada kata-kata penting. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu pelajari gitu ya, latih terus-menerus supaya apa yang kita sampaikan, kata yang penting, kata yang benar-benar perlu, itu benar-benar bisa diserap oleh audiens kita. Gitu ya. Contohnya misalkan saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Nah, kalau misalnya kita buat aksentuasi di kata-kata tertentu seperti ini Bapak Ibu, ya. Berarti kalau misalnya kita buat penekanan di saat, berarti kita akan ucapkan seperti ini. Saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Kalau sakitnya berarti saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Kalau aksentuasinya ditindakan berarti saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat, gitu ya. Kalau terbaik, saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Dan saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. 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 Gitu ya. Jadi ada penekanan di kata-kata tertentu. Ini baru satu penekanan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada hal-hal yang perlu, ada 2 kata, 3 kata yang perlu ditekankan, berarti Bapak dan Ibu perlu tekankan, kasih aksentuasi di dalamnya. Gitu ya. Coba berarti kita akan praktis bersama-sama Bapak Ibu ya. Sama-sama berarti kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama dulu, coba 3, 2, 1. Yes, berarti yang kedua.